Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Muhammad Zaki Al-Hafiz dengan NIM 2211533004, mahasiswa Informatika Universitas Andalas. Di sini saya akan menjelaskan tentang codingan yang sudah saya buat, di mana codingan saya kali ini itu tentang apotik, di mana di sini saya melakukan pengimplementasian dari berbagai pembelajaran yang dilakukan selama 1 semester ini. Kemudian saya berterima kasih kepada Bapak Jeffrey Lamaroni MKOM selaku dosen pengampu mata kuliah pemrograman berbasis objek pada kesempatan kali ini. Baik, dari panel sebelah kanan atau mohon maaf sebelah kiri yang ada pada layar ini, kita dapat melihat berbagai kelas yang sudah saya buat sebelumnya. Di sini saya menggunakan software yaitu Visual Studio Code untuk menjalankan untuk melakukan coding atau pemrograman. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa kelas yang sudah saya buat, yaitu pertama adalah super class atau induk kelas, di mana kelas ini memiliki beberapa atribut di dalamnya, yaitu ada string nama, string alamat, kemudian ada juga digunakan konstruktor, di mana konstruktor di sini berisi string nama dan string nomor HP. Nah, kemudian dilakukan juga untuk override pada data pelanggan, cetak faktur, dan total belanja yang akan dibahas pada kelas selanjutnya. Kemudian untuk subclass di sini kita menggunakan nama subclassnya adalah penjualan.java. Untuk penjualan.java, kelas penjualan ini sebagai subclass, salah satu ciri dari subclass adalah penggunaan kata extend kepada superclassnya, di mana superclass adalah kelas pembeli. Untuk kelas penjual memiliki metode, ada nama barang, harga barang, jumlah beli, total bayar, dan kasir. Di sini untuk digunakan konstruktor untuk mendeskripsikan dari setiap atribut sebelumnya, dan juga di sini pada total bayar itu menggunakan perkalian di mana harga barang dijumlahkan jumlah beli. Ya, nanti ini akan dieksekusi setelah app test pada kelas app itu dieksekusi bagian atasnya untuk memanggil bagian akhir dari program, atau ini adalah hasil dari faktur yang akan dicetak selanjutnya. Selanjutnya itu ada kelas obat, di mana di sini saya berhubung membuat obat. Jadi obat di sini hanya ada dua atribut, yaitu nama barang, harga barang. Kemudian ada konstruktor yaitu pabrik obat. Kemudian di sini ada interface, di mana kelas interface ini berisi data public void, data pelanggan, cetak faktur, dan total belanja. Selanjutnya di sini adalah bentuk di mana sebelum. Nah, baik, saya akan mencontohkan bagaimana bentuk dari program yang sudah saya buat tanpa menggunakan database terlebih dahulu. Nah, di sini database-nya, untuk memanggilan database ada pada len dari len 25 sampai ke len 36. Soalnya di sini akan menampilkan database yang sudah saya bikin. Nah, sebelumnya untuk collection framework di sini saya menggunakan list, di mana list di sini menggunakan menginformasikan kepada kasir bahwasannya untuk mengisi jenis pembayaran yang sudah dilakukan oleh pelanggan. Ada yang pertama cash ataupun cashless. Baik, di sini saya akan melakukan running pada program yang ada. Nah, di sini bisa dilihat, mungkin kita ulang running lagi dari awal supaya lebih rapi. Nah, baik. Nah, di sini bisa dilihat ini adalah pemanggilan dari
coding yang berada di atas ini, yaitu jadi menyiapkan list untuk berbagai pembayaran dan jenis pembayaran, dan ini untuk eksekusinya. Nah, selanjutnya untuk daftar obat yang tersedia itu adalah diambil dari kelas ShowDB atau Show Database. Di sini kita akan memanggil database yang sudah terinput, yang sudah saya inputkan sebelumnya. Nah, baik, kita lanjutkan dulu tentang kelas app tadi. Di sini kelas app misalnya nama pelanggannya adalah Surya dan alamatnya adalah di Limau Manis. Kemudian nama barangnya adalah sebagaimana yang ada di sini. Jadi kegunaan dari list ini adalah menentukan apa barang yang dibelikan dan langsung menginputkan harganya secara manual. Di sini misalnya amoxicillin. Untuk kasirnya kita berikan nama Yuyu. Nah, untuk harga barangnya amoxicillin pada di sini ada harga Rp6.000. 6.000. Jumlah barangnya misalnya ada 2. Nah, di sini input akan dipanggil kembali bagaimana dari array list tadi yang merupakan yang berasal dari Java Collection Framework. Di sini misalnya kita gunakan 2 cashless. Nah, maka secara otomatis yang tadi terletak pada kelas penjualan itu akan di-running untuk isi dari pemrograman dan juga sudah dilaksanakan perkalian secara matematis. Nah, di sini akan dipanggil lagi nama pelanggan seperti yang ada di sini. Baik. Nah, seperti yang ada yang bisa dilihat di sini. Nah, di sini hasil di sini letak codingan di kelas penjualan ini akan ditampilkan untuk isi dari faktur. Mulai dari apotik bismillah ke bawah di sini sampai nama kasir Yuyu ini. Nah, kemudian jikalau untuk database di sini ini sebelum menggunakan database. Nah, bagaimana jikalau kita menggunakan database? Sebelumnya diperkenalkan dulu untuk database yang ada. Itu ada update baru. Ini yang untuk baru, jadi dari new data obat. Kemudian update itu update obat. Kemudian RM ini dari remove obat. Itu bagian dari truth atau create, remove, update, delete yang ada pada Java, yang akan digabungkan dalam codingan dengan bantuan MySQL. Seperti ini nanti akan terhubung menggunakan SAMPP di sini. Baik, kembali kita jelaskan, kembali kita ke codingan untuk new data obat sebagaimana yang bisa dilihat di sini. Nah, baik. Di sini digunakan pada kelas dengan nama new obat. Di sini adalah untuk menghubungkan kepada kepada PHP-MyAdmin-nya, dan di sini adalah nama dari database-nya, itu toko obat. Gitu. Nah, kemudian untuk string SQL ini adalah komen dari SQL-nya, database yang standar. Nah, di sini data obat merupakan nama dari field-nya, dan ID obat, nama obat, harga merupakan bagian yang ada di dalam field data obat. Nah, seperti itu. Kemudian ada lagi untuk update. Update juga sama, menggunakan URL juga untuk menghubungkannya pada database. Kemudian di sini update merupakan perintah atau komen yang ada pada SQL. Nah, di sini akan ditambahkan juga nama obat, harga, dan ID dari obat yang ada. Gitu. Kemudian yang terakhir adalah remove. Remove ini digunakan untuk menghapus. Jadi untuk yang menghapus itu menggunakan ID obat. ID obat yang dimasukkan untuk menghapus dari database. Nanti akan kita perlihatkan. Baik, di sini akan kita coba melakukan running. Dan di sini dari update
new, update dan delete atau create. Bisa jadi create di sini untuk komennya. Create kita lakukan running. Nah, di sini akan ditampilkan. Nah, kembali yang seperti awal tadi, yang pertama dieksekusi adalah bagian dari sini dulu pada kelas drivernya, pada driver kelas yang ada. Nah, di sini misalnya misalkan ID obatnya itu adalah 00 100 1001 gitu. Nah, nama obatnya misalnya ketamin. Nah, untuk harga ketamin sendiri misalnya di sini seharga 20.000. 20.000. Oke. Nah, di sini akan diberitahukan bahwa berhasil menambahkan obat baru. Karena dalam new obat di sini ketika rows dalam database itu bertambah lebih besar dari 0, maka yang akan dikeluarkan adalah berhasil menambah, ini adalah percabangan yang ada. Kemudian update obat, misalnya yang mari kita lihat di database terlebih dahulu. Oke, di localhost di sini bisa kita refresh. Tadi ada 1001. Nah, ini tadi yang baru kita masukkan, ketamin. Nah, di sini coba kita remove dari 007, update dari 007. 007 namanya misalnya Pocilin. Harganya 3.000. Nah, data obat berhasil diperbarui. Secara otomatis, jika kembali di refresh di sini, maka yang tadinya 007 sebelumnya menjadi Pocilin dengan harga 3.000. Nah, dilanjutkan untuk menghapus ID obat. Nah, kita bisa menghapus, misalnya di sini kita akan menghapus 1001 tadi. Ketika Mas ketikkan ID obat, nah maka data obat berhasil dihapus. Dan secara otomatis data yang baru akan langsung ditampilkan di terminal atau di komen yang ada di sini. Di mana 1000 obat, 1001 tadi tidak ada lagi. Kalau misalnya dilihat di sini, 011 itu ada 1001. Nah, di sini setelah 011 langsung ke AMR, dan di sana database bisa melakukan delete. Nah, kemudian kita masukkan instruksi seperti sebelumnya, nama pelanggan misalnya Bayu, alamatnya ada di Pasir, kemudian nama barangnya kita misalnya sini ada CTM, kasirnya misalnya Puyu, Yayu, untuk harganya itu 2.000. Jumlah barangnya itu adalah jumlah dari pembelian dari CTM, misalnya ada 9 buah. Nah, jika 9 dikali 2 itu adalah 9 dikali 2.000 adalah 18.000. Nah, maka di sini akan masukkan dulu misalnya secara cash 1. Nah, maka akan langsung keluar nama di sini akan diberitahu apotek bismillah. Ini tanggal dari string dan date, itu tanggalnya tanggal 7 bulan 1 dari 2004 seperti yang ada di sini. Kemudian jamnya adalah jam 19.27.36 detik. Nah, baru beberapa detik yang lalu. Dan nama pelanggan yang sebelumnya akan diinputkan lagi pada komen di sini. Kemudian alamatnya. Nah, kemudian data pembelian barang pada struk, itu nama barang CTM. Harga belinya ada sebesar Rp2.000 seperti yang kita inputkan tadi di sini. Kemudian jumlahnya ada 9 buah dan total bayarnya ada 18.000. Itu kasir namanya Ayo. Nah, ketika kita ketikkan true, maka hal yang sebelumnya mulai dari penginputan nama pelanggan kembali akan terinput hingga ke jenis pembayaran. Baik, terima kasih untuk perhatiannya. Terima kasih juga kepada Bapak atas tugas yang sudah diberikan. Saya Muhammad Zaki Al-Hafiz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.